Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika kita ditimpa musibah, kita kan disuruh untuk bersabar, Ustadz, ya, dan juga tidak mengeluh kepada siapapun. Ketika kita sering mendapatkan ujian dan juga cobaan, apakah boleh, Pak Ustadz, kita menceritakan ataupun curhatnya kepada teman, kita untuk mendapatkan pencarian jalan keluarnya, Pak Ustadz, minta pencerahan dan juga nasihat, dari Ustadz? Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Allah Azza wa Jalla ketika ingin memuliakan hambanya, maka Allah memberikan jalan. Jalannya diberikan Allah Azza wa Jalla. Namun hamba ini apakah mau meniti jalan tersebut atau tidak, maka kembali kepada hamba tersebut. Maka ada hamba yang diberikan jalan dengan berlimpahnya nikmat. Namun tidak sedikit dari mereka lupa. Ada yang dengan jalan musibah. Ada yang dengan jalan ketaatan. Bahkan ada yang dengan jalan maksiat. Yang Allah inginkan adalah sikap ketika menghadapi jalan tersebut. Melembatkan jalan nikmat, maka Allah ingin agar dia bersyukur. Maka dia harus fahami syukur itu bagaimana hakikatnya. Maka bila dia menerapkannya, dia mendapatkan apa yang Allah janjikan, intas wa intashkuru yardu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah itu pada kalian. Demikian juga ketika musibah, maka dia harus faham hakikat sabar. Bagaimana pelaksananya sabar. Kalau dia dapati, dia lalui, maka dia mendapatkan apa yang janjikan. Firmankan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang bersabar. Dan bagi yang dimudahkan ketaatan demi ketaatan, apapun bentuknya, maka dia harus sadar bahwa ketaatan ini tidak akan mendapatkan penerimaan dari Allah kecuali dengan ikhlas kepadanya. Maka harus pahami bagaimana ikhlas pada Allah. Demikian yang keempat, ketika seorang kembali terjerumus dalam maksiat, maka dia harus sadar bahwa ini jalan yang dimurkai Allah. Maka apa yang harus saya lakukan agar Allah Azza wa Jalla memaafkan, mengampuni, dan melimpahkan rahmatnya? Tidak lain dengan taubat. Maka fahami taubat itu. Bagaimana bertobat yang benar. Hakikat taubat bagaimana. Ini gambaran. Ada pernah disebutkan, bukan dilarang ketika kita menyampaikan keadaan buruk yang menimpa kita kepada orang lain, selama hal itu untuk mendapatkan solusi. Seperti orang sakit kepada dokter, menyampaikan keluhannya untuk mendapatkan obat, diperbolehkan. Dan itu tidak mengurangi sabar. Nah sekarang kepada teman, apakah dia memang bisa memberikan solusi? Harus dikaji dulu. Atau hanya menambah beban, atau semisalnya. Kita lihat teman ini siapa, masalah kita apa. Siapa teman kita yang kira-kira bisa diajak diskusi, memberikan pandangan, memberikan gambaran solusi. Tidak semua teman bisa seperti itu, harus dilihat. Tujuan kita menyampaikan kepada teman kita ini setelah kita memilih teman kita adalah memang untuk mencari solusi. Ya. Solusi yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa masalahnya? Bagaimana menyampaikannya? Kenapa kita menyampaikan ini pada dia? Apa tujuannya? Itu harus jelas. Karena sebenarnya kita hanya sekedar melepaskan beban dari jiwa kita sehingga merasa lega. Nah ini tidak baik. Tapi yang terbaik adalah supaya sebutkan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sehingga aku mengeluhkan ya kepada Allah Azza wa Jalla penderitaanku ini dan kesedihanku. Demikian Allah.